Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Dede Lilis Herawati, SOS MSI, saat ini sebagai Ketua Bidang Kajian Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saat ini saya akan mencoba sepintas memaparkan tentang apa itu manajemen komunikasi. Kita awali dari tantangan dan masa depan Mankom ke depan. Bahwa dewasa ini, manajemen komunikasi sangat berkembang. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Bahkan ilmu manajemen komunikasi sudah diajarkan tidak hanya di tingkat sarjana, tetapi juga hingga pasca sarjana. Secara keilmuan, manajemen komunikasi pertama kali lahir dan berkembang di Australia pada awal tahun 1980. Pelopor kelahiran disiplin ilmu Mankom ini ialah Profesor Michael Kay, Doktor Komunikasi yang saat ini menjadi staf pengajar di University of Technology, Sydney, Australia. Kemudian muncullah kalangan ilmuwan seperti Harry Irwin, Elizabeth Moore, Michelle T. Myers, Parag Diwan, dan Ted Jones, serta Gail Myers. Begitu pula muncullah para praktisi yang sukses dan hebat seperti Bill Quick, W. Kardax, dan G.M. May. Apa dan mengapa kemudian manajemen komunikasi ini? Profesor Michael Kay mengatakan bahwa manajemen komunikasi itu adalah mengelola proses komunikasi dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai setting atau konteks komunikasi. Mengapa kemudian diperlukan studi manajemen komunikasi ini? Myers and Myers mengutarakan bahwa konsep manajemen dalam perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain, dan proses mempengaruhi ini hanya dapat dipastikan melalui pengelolaan atau manajemen komunikasi. Di bidang kajian Mankom Fikom Unisba sendiri, sesuai dengan kurikulum 2017, kita memiliki 6 mata kuliah konsentrasi atau peminatan, yakni yang pertama analisis media sosial, kedua komunikasi pemasaran, ketiga perencanaan media, keempat manajemen media, kelima manajemen program kreatif TV, dan keenam manajemen kampanye. Apa dari masing-masing mata kuliah tersebut? Kalau analisis media sosial itu berangkat dari banyaknya perusahaan yang tumbuh pesat akibat aktivitasnya di media sosial, sehingga mampu mencapai tingkat popularitas perusahaan tersebut melalui konten-kontennya yang kreatif dan yang memiliki efek viral. Ini kemudian memunculkan bahwa jaringan komunikasi yang offline sebagai sebuah riset tidak mampu lagi untuk mengimbangi kecepatan interaksi dan jumlah informasi yang dipertukarkan di antara pengguna media sosial, sehingga kemudian muncullah analisis media sosial. Kemudian untuk komunikasi pemasaran, itu lebih ditujukan kepada menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat dipergunakan dengan harapan mengakibatkan 3 perubahan, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, untuk perencanaan media, lebih pada strategi penempatan iklan, baik produk maupun jasa pada suatu media. Dan manajemen media sendiri lebih pada pengelolaan media
baik media cetak maupun media elektronik, serta untuk memahami media digital dan audiens media. Sementara itu, dalam manajemen program kreatif televisi lebih meninjau strategi program dari aspek manajemen atau yang sering juga disebut sebagai manajemen strategis program siaran televisi. Dan terakhir, manajemen kampanye lebih kepada pengelolaan sumber daya dalam serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak. Oleh karenanya, sebagai sebuah ilmu, manajemen komunikasi melingkupi pada 3 aspek, yakni aspek etika, aspek pengetahuan, dan juga aspek skill atau keahlian. Sementara itu, prospek karir lulusan manajemen komunikasi ini sudah memiliki kompetensi di bidangnya dan akan sanggup memasuki semua lapangan kerja, baik yang tradisional maupun yang modern berbasiskan teknologi digital saat ini, apakah itu di lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah. Sebut saja beberapa di antaranya adalah misalnya profesi Corporate Communication Manager, Social Media Analyst, Content Creator, Marketing Communication Manager, Media Planner, Manajer Kampanye, kemudian industri periklanan sebagai agensi iklan atau Creative Department, kemudian juga Media Manager, kemudian juga Manajer Program, produser, tim kreatif produksi, announcer, broadcaster dalam dunia televisi maupun radio, serta juga bisa menjadi entrepreneur di bidang komunikasi. Selanjutnya, sekelumit perjalanan bidang kajian Mankom Vkom Unisba itu diawali ketika tahun 1997, tepatnya di bulan Juli, Mankom Unisba di launching. Awalnya, bidang kajian ini bernama jurusan ilmu penerangan. Namun seiring perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia, ketika itu program Magister Manajemen Komunikasi menjadi pasca sarjana S2 di Universitas Indonesia tahun 1994, lalu disusul di Vkom Universitas Padjadjaran di level S1 pada tahun 1996, maka kemudian ilmu penerangan di Vkom Unisba pun bertransformasi menjadi jurusan manajemen komunikasi. Selain itu, secara keilmuan sudah muncul juga berbagai perubahan, baik kurikulum maupun fokus kajiannya, dan tidak terasa saat ini Mankom Vkom Unisba sudah menginjak usia ke-24 tahun. Dengan pengalaman puluhan tahun, didukung fasilitas yang memadai, pengalaman mengelola bidang kajian, serta sumber daya dosen dan mahasiswa yang mumpuni, maka bidang kajian manajemen komunikasi saat ini sedang melakukan pengembangan untuk berdiri menjadi sebuah program studi. Kemudian, pada aspek pengembangan keilmuan sendiri, saat ini manajemen komunikasi sudah dipelajari di berbagai universitas di belahan dunia. Dari mulai di benua Australia sebagai penggagas awal, kemudian disusul di Amerika, Eropa, Asia, hingga Afrika. Ini menunjukkan secara keilmuan manajemen komunikasi sudah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu yang penting untuk dikembangkan, apalagi di era digital saat ini. Bidang kajian manajemen komunikasi sendiri memiliki dosen tetap sebanyak 17 orang dan 2 orang dosen luar biasa
yang terdiri dari 11 orang dokter, 1 orang dalam proses calon dokter, 7 orang master, dan insya Allah kita akan memiliki 1 guru besar dalam waktu dekat ini yang sedang dalam proses. Mohon doanya dari teman-teman mahasiswa semua. Saat ini berbagai kerjasama juga sudah dilakukan oleh bidang kajian Mankom, baik dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah termasuk berbagai perusahaan. Dan tidak hanya itu, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri, salah satunya adalah dengan University Science Malaysia, Penang. Dan dari aspek kinerja dan produktivitas dosen di bidang kajian manajemen komunikasi ini juga telah turut serta secara aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tidak hanya di bidang pendidikan dan pengajaran, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun, alhamdulillah, dosen-dosen Mankom ini mendapatkan hibah untuk pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdiannya, dan hasil dari kegiatan tersebut juga sudah dipublikasikan di ajang seminar maupun konferensi internasional dan juga di berbagai jurnal baik nasional dan internasional. Dan saat ini, alhamdulillah, 7 orang dosen Mankom juga sudah memiliki ID penulis artikel dari lembaga pengindeks internasional yang bergengsi. Insya Allah ke depan akan menyusul yang lainnya. Amin. Demikian gambaran ringkas tentang bidang kajian manajemen komunikasi yang menjadi milik serta kebanggaan kita bersama. Semoga kita selalu optimis, antusias, dan bersemangat dalam beradaptasi dengan kondisi baru di tengah pandemi, sehingga tidak menjadikannya sebagai penghambat, melainkan menjadi tantangan untuk kita terus melangkah ke depan. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Mankom Vkom Unisba. We stand, we unit, we are Mankom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.